Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan dan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan, terkhusus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya kita diberkati oleh Tuhan lewat pembukaan firman. Sebab itu mari kita mohonkan kemurahan Tuhan dengan segala kerendahan hati, supaya kiranya Dia hadir sebagai Dia hadir di tengah ibadah ini sebagai membesar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kita masing-masing. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-11, dan kita masih membaca Wahyu 11 ayat yang keempat. Pembacaan dimulai dari ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Ya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, Ya. supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Terus 1260 hari lamanya. ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Tadi sudah dibaca. Dua saksi Allah. Di sini Tuhan menugaskan dua saksi Allah. Mereka itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Mereka itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa kedua perkara tersebut, dimulai dengan pohon zaitun. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa kedua perkara tersebut dimulai dengan pohon zaitun, kedua pohon zaitun. Pohon zaitun menunjuk kehidupan, kedua pohon zaitun menunjuk kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Kedua pohon zaitun menunjuk kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita melihat kehidupan yang diurapi di dalam Sakaria pasal 4, Sakaria pasal yang keempat. Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ketiga, loncat ayat yang ke-11 sampai 14. Sakaria 4 ayat 3, loncat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan kelima, kandil emas yang menghiaskan dua pohon zaitun. Puji Tuhan, dua pohon zaitun. Terus? Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Ya. Satu di sebelah kanan Ya. tempat minyak itu, Ya. dan satu di sebelah Ya, kirinya. dua pohon zaitun terukir di sebelah kanan dan di sebelah kiri tempat minyak kaki dian. Ayat yang ke-11 sampai 14. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Ya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan Ya. dan sebelah kiri kandil Yang ini? terukir di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil itu, khususnya tempat minyak dari kaki dian emas itu. Ayat 12. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Ya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Terus. Ia menjawab aku. Ya. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Ya. Jawabku, tidak tuanku. Ayat 14. Lalu ia berkata, Ya. inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Puji Tuhan. Kedua pohon zaitun yang terukir, yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang keempat, juga terdapat juga di dalam Sakaria pasal yang keempat ayat 11 sampai 14. Amin, saudaraku. Jadi Sakaria pasal yang keempat ayat 3 dan ayat 11 sampai dengan 14 itu sama dengan Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Jadi saudara, kedua pohon zaitun terukir di sebelah kanan dan di sebelah kiri tempat minyak dari kandil atau pelita emas, itu menunjuk kepada kedua orang yang diurapi oleh Tuhan.
Amin, saudaraku. Menunjuk kepada kedua orang yang diurapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Memang di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat ke-4, memang di situ kedua saksi yang ditugaskan oleh Tuhan itu tadi disebut dengan kedua pohon zaitun, tidak disebut nama mereka. Tetapi nanti kalau kita telusuri ayat berikutnya, kita akan mengerti dan mengenal siapa kedua pribadi ini. Puji Tuhan. Tetapi yang perlu untuk saya jelaskan pada sore hari ini adalah kedua pohon zaitun itu menunjuk kepada kedua orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dalam perjanjian lama ada 3 golongan yang diurapi oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama ada 3 golongan yang diurapi oleh Tuhan. 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Dalam perjanjian lama ada 3 golongan yang diurapi oleh Tuhan. 1 raja, 2 imam, 3 nabi. Amin. Ketiga golongan tersebut adalah pemimpin-pemimpin untuk memimpin umat Tuhan. Ketiga golongan tersebut adalah pemimpin-pemimpin untuk memimpin umat Tuhan. Pemimpin berarti memimpin umat Tuhan. Daniel 12, mari kita lihat pemimpin atau memimpin umat Tuhan. Daniel 12 ayat yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Akhir zaman. Daniel 12 ayat yang ketiga maksud saya. Dan orang-orang bijaksana Ya. akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Terus? Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang diurapi ini sama dengan orang-orang bijaksana. Pemimpin-pemimpin yang diurapi ini sama dengan orang-orang bijaksana. Akan bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala untuk menuntun atau memimpin banyak orang kepada kebenaran. Saya ulangi, pemimpin-pemimpin yang diurapi ini adalah orang-orang bijaksana. Mereka itu akan bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala. Tujuannya untuk menuntun atau memimpin banyak orang kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hal yang senada dengan orang-orang Majus, mereka itu dituntun atau dipimpin oleh bintang timur tepat pada sasaran yang dituju, yakni tempat Yesus dilahirkan. Hal yang senada, orang-orang Majus dituntun atau dipimpin oleh bintang timur tepat pada sasaran yang dituju, yakni tempat Yesus yang dilahirkan itu. Jadi tugas daripada saudaraku bintang-bintang di cakrawala, itulah orang yang bijaksana, itulah orang yang diurapi adalah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Demikian halnya orang Majus dituntun, dipimpin oleh bintang timur sampai kepada tempat di mana Yesus dilahirkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat yang ke-20. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, Ya. dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, Ya. dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Puji Tuhan. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, menunjuk pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Jadi ketujuh bintang di tangan kanan Tuhan itu menunjuk kepada saudaraku malaikat ketujuh jemaat. Dengan lain kata, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Tugas mereka ialah memimpin sidang jemaat untuk dibawa sampai kepada kebenaran dengan tepat dan pasti. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, pada minggu yang lalu telah saya sampaikan bahwa kepada dua saksi Allah itu diberi tugas untuk bernubuat. Bernubuat sambil
berkabung dan mereka itu melakukan tugas itu selama 1260 hari, berarti sama dengan 42 bulan, sama dengan 3 tahun setengah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, ini berarti kita menarik kesimpulan bahwa panjang sabar Tuhan itu tidak terukur. Kasih dan setianya luar biasa. Sekalipun sampai pada hari-hari terakhir di mana antikris mulai berkuasa, namun Tuhan tetap mengutus 2 saksinya. Itulah kedua pohon zaitun. Itulah kehidupan yang diurapi untuk memimpin, untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi betul-betul Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Tuhan tidak mau dipersalahkan oleh manusia. Tuhan tidak mau dikatakan menjadi Tuhan yang tidak adil. Sebab Tuhan masih mengutus 2 saksinya yang disebut dengan kedua pohon zaitun. Itulah kasih dan setia Tuhan. Supaya nanti Tuhan tidak dapat dipersalahkan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang lanjut. Ciri kehidupan yang diurapi. Ciri kehidupan yang diurapi, itulah kedua pohon zaitun tadi, pemimpin, kedua pohon zaitun yang diurapi. Amsal 30. Amsal 30. Ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja. Belalang tidak mempunyai raja. Terus? Namun semuanya berbaris dengan teratur. Ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Namun berbaris dengan teratur. Puji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ini gambaran dari kehidupan yang diurapi. Tanpa raja, namun masih tetap berbaris dengan teratur. Itu kehidupan yang diurapi. Jadi, kehidupan yang diurapi cirinya teratur, sama dengan disiplin. Hidupnya tidak serampangan. Maksudnya terhadap janji firman Tuhan, bukanlah ya dan tidak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, gereja Tuhan membutuhkan pemimpin yang demikian. Pemimpin yang betul-betul hidupnya teratur. Berarti disiplin, hidupnya disiplin. Orang yang disiplin di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan tidak serampangan. Tidak serampangan. Puji Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus 1 ayat 17 sampai 18, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Ya. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Menurut keinginan daging terus? Sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak. Ya, serampangan dia tidak terus. Demi Allah yang setia, Ya. janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Puji Tuhan. Rasul Paulus adalah model pemimpin sidang jemaat yang tidak serampangan. Rasul Paulus adalah model pemimpin sidang jemaat yang tidak serampangan. Saudara, serampangan berarti di dalam dirinya serentak iya dan tidak. Serampangan, yang dimaksud dengan serampangan berarti di dalam dirinya serentak ya dan tidak.
Puji Tuhan, pendeknya Rasul Paulus adalah pemimpin yang disiplin, pemimpin yang teratur, sehingga ia layak menjadi pemimpin, sekaligus layak menjadi contoh teladan yang baik bagi sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu di atas tadi saya sudah sampaikan, gereja Tuhan membutuhkan pemimpin yang diurapi, yang teratur hidupnya, disiplin hidupnya, supaya menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. Teratur atau disiplin berarti tidak serampangan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak serentak ya dan tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Ayat 19 sampai 20. Karena Yesus Kristus anak Allah Ya. yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, Terus? yaitu olehku dan oleh Silwanus Ya. dan Timotius, Kristus anak Allah yang telah diberitakan itu, terus bukanlah ya dan tidak, bukan ya dan tidak. Kristus yang diberitakan itu bukan ya dan tidak. Terus tetapi sebaliknya Ya. dalam dia hanya ada ya saja. Terus sebab Kristus adalah ya, Ya. bagi semua bagi janji Allah. semua janji firman Allah. Terus Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan Ya. amin untuk memuliakan puji Allah. Tuhan. Yesus Kristus anak Allah diberitakan di tengah-tengah sidang jemaat di Korintus bukanlah ya dan tidak. Yesus Kristus anak Allah yang diberitakan di tengah-tengah sidang jemaat di Korintus bukanlah ya dan tidak. Sebaliknya di dalam Kristus hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka oleh dia kita harus mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin artinya pas. Amin itu bahasa Ibrani. Artinya pasti, sungguh, dan benar. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah pemimpin. Inilah model pemimpin yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Menjadi contoh teladan untuk menuntun sidang jemaat untuk menuntun sidang jemaat kepada kebenaran. Persis seperti bintang timur menuntun orang Majus sampai tiba di tujuan dengan pasti, dengan sungguh, dengan benar. Itu sebabnya oleh dia kita harus mengatakan amin untuk memuliakan dia. Amin itu bahasa Ibrani artinya pasti, sungguh, benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 21 sampai dengan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami Ya. bersama-sama dengan kamu Ya. di dalam Kristus Ya. adalah Allah yang telah mengurapi. Puji Tuhan, pohon zaitun, kehidupan yang diurapi, cirinya teratur, disiplin, terus Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita Ya. sebagai jaminan dari semua Puji yang telah Tuhan. disediakan untuk kita. pengurapan itu adalah jaminan dari segala yang disediakan untuk kita. Jadi jelas kita membutuhkan seorang pemimpin yang teratur, seorang pemimpin yang disiplin, seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh teladan. Pemimpin yang demikian dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan pengurapan itu merupakan jaminan dari segala sesuatu yang disediakan untuk kita, termasuk hidup kekal. Gereja sangat membutuhkan pemimpin atau kehidupan yang diurapi, yang hidupnya teratur dan disiplin. Gereja tidak mungkin sampai kepada kebenaran jikalau seorang pemimpin yang diurapi dengan ciri yang teratur dan disiplin tidak mungkin sampai kepada kebenaran tanpa seorang pemimpin yang disiplin. Puji Tuhan. Dan itu harus kita sadari betul di hadapan Tuhan. Tidak boleh bermegah. Harus kita sadari. Tidak boleh sombong. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pendeknya, Rasul Paulus menjadi pemimpin, menjadi saksi untuk sidang jemaat. Karena Tuhan mengenal pribadi dari Rasul Paulus sebagai seorang yang teratur, disiplin, sebab ia tidak serampangan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga sidang jemaat, dengan tanda saya katakan sore ini, kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau tidak, tidak. Jangan serampangan. Jangan serentak ya dan tidak. Nanti akhirnya sama seperti sidang jemaat di Laodikia. Sidang jemaat di Laodikia ini tidak dingin, tidak panas. Seharusnya kalau ikut Tuhan, panas, panas betul. Dingin, dingin betul. Tidak boleh serampangan. Mengapa sidang jemaat di Laodikia ini serampangan? Karena sidang jemaat di Laodikia ini bergantung kepada harta dan kekayaan. Tidak bergantung kepada kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau kita membutuhkan seorang pemimpin yang diurapi dengan kehidupan yang teratur, maka kita juga tidak boleh serampangan. Kita juga harus teratur. Harus juga disiplin. Itu semua terkait satu sama yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ciri kehidupan yang diurapi yang kedua. Tadi yang pertama teratur, disiplin. Ciri kehidupan yang diurapi, itulah kedua pohon zaitun tadi. Yang kedua, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab di dalam diri kamu Ya. tetap ada pengurapan Ya. yang telah kamu terima daripadanya. Puji Tuhan. Terus Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. ini kehidupan yang diurapi, tidak perlu diajar oleh orang lain. Berarti tahu apa yang dia harus kerjakan. Kalau dia dalam pengurapan yang benar, terus Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu Ya. tentang segala sesuatu, Ya. dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. terima kasih. Puji Tuhan. Kehidupan dari pemimpin yang diurapi ialah, ciri yang kedua ialah terlatih. Sebab dia tahu apa yang harus dia perbuat. Terlatih. Sebab dia tahu apa yang harus dia perbuat. Yang benar, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terlatih. Sebab dia tahu apa yang dia harus perbuat. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan mau datang. Ya, terus Hai saudara-saudaraku. hai saudara-saudaraku yang terkasih, terus Kamu senantiasa taat. taat, terus Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Jangan takut dan gentar. terus Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, bukan saja waktu aku masih hadir, terus tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ya, hadir. dilihat atau tidak dilihat oleh mata, harus sama taat, terus Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Ya. baik kemauan Ya. maupun pekerjaan Kemauan menurut kerelaannya. maupun pekerjaan menurut kerelaannya, terus Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut tidak bersungut-sungut, dan berbantah-bantahan, tidak berbantah-bantahan, terus supaya kamu tiada beraib dan Ya. tiada bernoda Terus? sebagai anak-anak Allah Ya. yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, Terus? sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Kehidupan dari bintang-bintang di cakrawala, yaitu orang-orang bijaksana, disebut juga pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan. Disebut juga pemimpin sidang jemaat untuk memimpin sidang jemaat kepada kebenaran. Puji Tuhan. Tandanya, tanda pemimpin yang terlatih,
Ya, tanda pemimpin yang terlatih tadi, satu, taat. Taat. Prakteknya, ya, prakteknya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu taat. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi takut dan gentar itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau penjilat beda, di depan manusia dia baik, tapi di belakang tidak. Puji Tuhan. Kerjakanlah keselamatan. Taat, prakteknya mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Puji Tuhan. 2, memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi kemauan maupun pekerjaan itu datangnya dari kerelaan Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, kita melayani Tuhan karena ada maunya. Biasanya orang melayani pekerjaan Tuhan karena ada maunya, berarti ada kepentingan diri di situ. Puji Tuhan. Pemimpin semacam ini tidak bisa menjadi teladan. Karena dia melayani pekerjaan Tuhan karena ada maunya. Tetapi yang benar, dia memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi kemauan itu harus datang dari Tuhan. Pekerjaan yang kita kerjakan juga harus datang dari Tuhan. Dari kerelaan hati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berarti terlatih, taat terlatih. Memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan itu berarti terlatih. Inilah model pemimpin yang dapat menjadi contoh teladan untuk memimpin sidang jemaat sampai dibawa kepada kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita gereja Tuhan membutuhkan pemimpin yang demikian. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Prakteknya tidak bersungut-sungut di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Coba baca kembali ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, kemauan maupun pekerjaan yang dari Tuhan, prakteknya ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu Ya. tidak bersungut-sungut Ya. dan berbantah-bantahan. Ya, prakteknya tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ngomel, tidak ngedumel, tidak marah-marah, dengan kebencian, tidak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuan tidak bersungut-sungut boleh dibaca dulu ayat 15. Supaya kamu tiada beraib Ya. dan tiada bernoda. Terus? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Ya. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Terus? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di Ya. dunia. Tujuan tidak bersungut-sungut supaya tidak beraib dan tidak bernoda dan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jelas pemimpin yang terlatih menjadi contoh, menjadi patron bagi sidang jemaat yang dilayani. Terkhusus menjadi bintang-bintang, menjadi pemimpin bagi orang yang bengkok hatinya, bagi orang yang sesat hatinya. Puji Tuhan. Jadi orang yang sesat hati, orang yang bengkok hati butuh pemimpin yang seperti itu. Tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, walaupun sakit rasanya. Karena saya ngalami. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hasilnya
layak untuk menjadi bintang-bintang di dunia. Yaitulah orang-orang bijaksana yang adalah pemimpin rumah Tuhan, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Inilah pemimpin yang terlatih, dia tahu apa yang harus dia perbuat di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan melihat kuasa dari kedua pohon zaitun ini. Sakaria pasal yang keempat ayat 6 sampai 10. Sakaria pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dampak positifnya bila kita memiliki pemimpin, ya itulah kehidupan yang diurapi kedua pohon zaitun. Pemimpin yang terlatih dan pemimpin yang disiplin. Kita lihat kuasanya dalam Sakaria 4 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya, terus? Maka berbicaralah ia, katanya, Ya. inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Ya. Bunyinya, Bunyinya bukan dengan keperkasaan ya, bukan dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, ya, melainkan dengan rohku, Ya. Tuhan semesta alam. melayani dengan kuasa roh Tuhan. Ayat 7. Siapakah engkau, Ya. gunung yang besar, Ya. di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Terus? Ia akan mengangkat batu utama, Ya. sedang orang bersorak. Ya. Bagus sekali batu itu. Saat Zerubabel mengangkat batu utama, orang-orang bersorak, bagus sekali batu ini. Terus? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Ya, demikian. kepadaku demikian. Terus? Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, Itulah batu utama. Terus? dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Iya, terus? Maka kamu akan mengetahui Iya. bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku Ya, kepadamu. mengutus aku kepadamu. Terus? Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, Terus? mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Terus? Yang 7 ini adalah mata Tuhan. Ya, bukan, yang tidak telah sampai, ditutup. sudah, tidak sampai ke situ. Puji Tuhan. Jadi Sakaria pasal 4 ayat 6 sampai 10 bagian A. Di sini kita melihat pemimpin yang diurapi. Di tangannya ada batu utama atau batu pilihan. Puji Tuhan, pemimpin yang diurapi, di tangannya ada batu utama atau batu pilihan. Pendeknya, pemimpin yang diurapi berpegang teguh kepada korban Kristus. Batu utama atau batu pilihan itu menuju kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti senantiasa meninggikan korban Kristus. Puji Tuhan. Ciri kalau seorang hamba Tuhan senantiasa meninggikan korban Kristus, ciri atau pemimpin seorang hamba Tuhan yang senantiasa meninggikan korban Kristus, lihat. 1, orang lain turut memuliakan atau meninggikan korban Kristus. Puji Tuhan. Sebagaimana di sini di ayat 7 ini, orang bersorak, bagus sekali batu itu. Orang lain juga turut meninggikan korban Kristus. Amin, saudaraku. Kemudian yang kedua, gunung yang besar ini menjadi tanah rata. Artinya kalau melayani dengan pengurapan penuh, saudaraku, pekerjaan besar terasa ringan. Tetapi kalau melayani tanpa dorongan Roh Kudus, pelayanan yang kecil itu terasa berat sekali, seperti gunung yang besar. Tetapi kalau melayani di dalam pengurapan yang besar, pengurapan dari kuat kuasa Roh Kudus, gunung yang besar semuanya menjadi rata. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita butuh, gereja Tuhan membutuhkan pemimpin yang diurapi, tanda kutip, pemimpin yang terlatih, dan pemimpin yang disiplin. Amin. Amin. Disiplin berarti terlatih, disiplin berarti teratur, terlatih berarti tahu apa yang dia harus lakukan di hadapan Tuhan. Tahu untuk menyukakan hati Tuhan, mengerti juga sidang jemaat yang dilayani.
Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Walaupun sakit, seorang pemimpin, dia tahu apa yang harus dia perbuat di hadapan Tuhan. Tidak boleh, ini kesaksian sedikit, di Sumatera Utara, ada seorang hamba Tuhan, karena begitu jengkel hatinya terhadap sidang jemaat itu, lalu dia mengucapkan kata-kata, silakan keluar, silakan tanda tangan. Saya tidak maksud untuk mempersalahkan beliau, tetapi seorang pemimpin, seorang yang diurapi oleh Tuhan, tahu apa yang harus dia perbuatnya di hadapan Tuhan. Berarti terlatih. Sampai hari ini Tuhan latih saya menghadapi dengan berbagai macam corak, berbagai macam ragam kelakuan dari sidang jemaat. Sampai detik ini saya diajar Tuhan. Saya menyadari itu. Terkadang dalam hati ini rasanya, Tuhan kok begini? Siapa yang berpihak dalam penggembalaan ini? Tapi Tuhan terus bentuk kehidupan saya untuk menjadi pemimpin yang terlatih. Puji Tuhan, sehingga tahu apa yang harus saya perbuat di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Amin. Lihat, saudara, baca dulu kembali. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, Ya. mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Lihat ya, kalau seorang pemimpin, seorang yang diurapi, yang terlatih, dan seorang pemimpin atau seorang yang diurapi, yang disiplin, kalau dia itu betul-betul meninggikan korban Kristus, maka sidang jemaat yang dia layani betul-betul turut meninggikan korban Kristus. Dan kalau sidang jemaat betul-betul meninggikan korban Kristus, maka korban Kristus akan memberikan kesukaan yang besar terhadap sidang jemaat yang dilayani, melebihi kesukaan dari hari-hari besar di bumi ini. Biasanya orang mengalami kesukaan saat hari ulang tahun, peristiwa hari ulang tahun. Tetapi di sini kita melihat, kalau pemimpin yang diurapi oleh Tuhan itu betul-betul meninggikan korban Kristus, maka sidang jemaat yang dilayani oleh sidang jemaat yang dia layani juga berada dalam kesukaan yang besar, melebihi dari hari-hari peristiwa yang ada di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Melebihi dari hari ulang tahun perkawinan, melebihi hari ulang tahun kelahiran, melebihi dari hari-hari peristiwa di muka bumi ini. Puji Tuhan. Salib Kristus memberi kebebasan. Dan kalau kita sudah bebas dari dosa, di situ ada kesukaan besar. Kan dosa itu yang membuat hati kita susah dan menderita banyak, sampai air mata tidak bisa dibendung lagi. Puji Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, Tuhan mengutus kedua pohon zaitun untuk menjadi pemimpin, untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran, secara khusus pada saat 3,5 tahun antikris berkuasa. Itu loh panjang sabarnya Tuhan. Tidak bisa diukur oleh pikiran manusia. Bayangkan. Supaya Tuhan, sebab Tuhan tidak mau berhutang kepada manusia. Tuhan tidak mau saudaraku dipersalahkan dalam hal keselamatan ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sadarkah kita
dengan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang luar biasa ini. Kalau kita menyadari hal itu, maka belajar untuk menghargai kedua pohon zaitun yang diutus oleh Tuhan. Belajar. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali membaca Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat yang ke-20, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi tangan kanan Allah akan mengerjakan pekerjaan Allah yang besar ini. Tadi 7 bintang ada di tangan kanan. Itulah pemimpin daripada ketujuh sidang jemaat, pemimpin rumah Tuhan. Jadi tangan kanan Tuhan nanti yang akan mengerjakan pekerjaan Allah yang besar ini sampai selesai. Seperti Zerubabel menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang sudah dirobohkan di Yerusalem. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tangan kanan Allah, tangan kanan Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaan Allah yang besar ini. Bintang-bintang di langit, itulah orang yang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sampai pembangunan rumah Tuhan selesai. Sebagaimana dinyatakan dalam Sakaria pasal 4 tadi. Semua selesai. Puji Tuhan. Sekarang tentang kaki dian. Kedua kaki dian. Tentang kedua kaki dian. Kaki dian atau pelita emas itu menunjuk terang atau saksi. Kaki dian atau pelita emas itu menunjuk terang atau saksi. Biarlah kita semua menjadi terang di tengah dunia ini, juga menjadi kesaksian yang besar, dengan lain kata menjadi kaki dian dimanapun kita berada, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam segala perkara kita menjadi terang di tengah dunia ini. Amin. Wahyu pasal yang Matius saja dulu. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat di sini, kamu adalah terang dunia. Puji Tuhan. Apa syarat untuk menjadi terang dunia? Baca terus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang dunia sama dengan kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Itulah terang dunia. Sama seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan. Amin. Semuanya terlihat dengan jelas. Terang benderang. Terlihat dengan jelas dari 4 penjuri bumi. Dari timur, utara, selatan, dari timur, barat, utara, selatan. Semua jelas. Puji Tuhan. Itu terang dunia. Tidak tersembunyi. Puji Tuhan, jangan ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Jangan ada suatu perkara yang masih tersembunyi. Amin. Puji Tuhan. Kalau melakukan sesuatu yang tersembunyi, biasanya di tempat yang gelap. Tidak mungkin dilihat oleh mata. Biasanya di tempat yang gelap. Puji Tuhan. Biar kita semua menjadi terang, lahir batin. Puji Tuhan. Kalau kita menjadi terang dunia, semua masalah selesai. Pekerjaan besar semua selesai.
Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, pekerjaan ringan itu terasa berat sekali. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah terang dunia. Berarti kita harus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan ini harus diselesaikan dengan baik. Sebab itu tidak boleh ada sesuatu yang tersembunyi lagi. Kalau kita mengerti apa yang saya maksud ini, maka kita harus berlaku bijaksana. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang tadi terang dunia sama seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi, dengan lain kata transparan. Tidak ada lagi dosa yang ditutup-tutupi. Puji Tuhan. Sedangkan kota yang terletak di atas gunung, jelas itu menunjuk Yerusalem yang baru. Mari kita lihat persamaan dari Matius 5 ayat 14. Itu adalah Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Itu persamaannya. Mari kita simak. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Terus? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Kita lihat Tuhan Yesus. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan Yesus. Saudara tidak usah takut ke saya, takut ke Tuhan. Ya. Amin. Terang dunia itu seperti kota terletak di atas gunung, semuanya terlihat. Tidak usah takut saya. Menjadi terang dunia itu harus di hadapan Tuhan, bukan kepada saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan saya yang diawasi. Kita terang dunia hanya kepada Tuhan. Tampilkan diri kepada Tuhan seterang-terangnya. Baca lagi. Persamaan ini kita dapat dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Ketujuh cawan. Terus? Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Terus? Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 9, tampilnya pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai wanita Tuhan. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar yang tinggi. Gunung yang besar yang tinggi. Terus? Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari surga dari Allah. Jadi mempelai wanita Tuhan adalah Yerusalem baru, kota yang kudus yang turun dari surga dari Allah. Seperti apa mempelai Tuhan ini? Ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Terus? Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bercahaya kemuliaan Allah sama seperti permata yang paling indah. Terus? Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yerusalem yang baru, kota yang kudus, bercahaya kemuliaan Allah, sama seperti permata, sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Permata yaspis itu jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Kristal sama dengan transparan. Berarti tampil apa adanya. Luar dalam sama, tidak ada yang disembunyikan. Berarti dapatlah kita mengambil kesimpulan terang dunia itu adalah mempelai Tuhan. Amin. Terang dunia itu adalah mempelai Tuhan. Sebab terang dunia itu sama seperti kota di atas gunung. Itulah kota yang kudus, Yerusalem yang baru.
yang turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita ini terang dunia harus nyata di hadapan Tuhan, berdandan untuk suaminya. Terang dunia itu harus nyata di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Inilah tampilan dari kedua pohon zaitun itu. Maka kalau gereja Tuhan mempunyai pemimpin seperti kedua kaki dian emas, maka sudah pasti dapat menjadi contoh teladan yang luar biasa untuk membawa sidang jemaat kepada terang yang besar. Untuk membawa sidang jemaat juga turut menjadi mempelai Tuhan, terang yang besar. Amin. Puji Tuhan. Lihat tampilan dari mempelai Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 1, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Mempelai Tuhan menjadi suatu tanda yang besar di langit. Amin, saudaraku. Sehingga dari semua penjuru bumi dapat melihat tanda yang besar di langit ini. Sebab mempelai Tuhan, kehidupannya luar lahir batin sama, luar dalam sama, tidak ada yang tersembunyi lagi. Menjadi suatu tanda yang besar di langit. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui, perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini berakhir dalam sebuah pesta nikah anak domba. Menjadi mempelai Tuhan, kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba. Itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Itu titik akhir. Bukan soal berkat dan diberkati, bukan. Kalau kita betul-betul mencari kerajaan surga, di dalamnya ada kebenaran, berkat ditambahkan, segala sesuatu ditambahkan, yang sakit ditambahkan kesembuhan, yang kurang uangnya ditambahkan uangnya. Tapi harus membuktikan diri sesuai kebenaran firman Tuhan dulu, bukan sesuai waktunya manusia. Sampai firman itu mendarah daging, hidup di dalam kehidupan kita, dan kita menghidupi firman yang hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita butuh pemimpin rumah Tuhan yang seperti kedua kaki dian emas semacam ini. Layak untuk menjadi contoh teladan. Dan akhirnya membawa sidang jemaat untuk menjadi mempelai Tuhan. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai. Amin. Puji Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara tidak perlu ragu terhadap pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena pengharapan Injil itu bagaikan sau yang kuat melepuhkan kehidupan kita sampai ke ruangan maha suci. Berarti menjadi mempelai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita kembali lagi membaca Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 tadi. Jangan ada yang disembunyikan lagi ya. Berarti jangan ada sesuatu, jangan melakukan sesuatu yang tersembunyi. Transparan. Lahir batin, jangan terlihat baik bagian lahirnya, tapi batinnya kedudukannya ada di tempat yang najis. Jangan. Lahir batin, luar dalam, transparan. Itulah permata yasmis, permata yang paling indah di mata Tuhan. Jadilah kehidupan yang indah di mata Tuhan. Sama seperti kota yang letaknya di atas gunung. Tidak ada yang tersembunyi. Transparan. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Syarat untuk menjadi terang, tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Puji Tuhan,
Gantang itu adalah ukuran seberat 3,125 kilogram ya. Begitukah? Gantang itu ukurannya kalau saya tidak salah 3,1 berapa itu? Puji Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi terang adalah tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Puji Tuhan. Jadi gantang ini adalah semacam ukuran dengan volume isi 3, sekian, kurang lebih begitu saja. Jadi untuk menjadi pelita itu tidak boleh menggunakan ukuran manusia. Harus menjadi ukuran Tuhan, yaitu kota yang letaknya di atas gunung. Amin, saudaraku. Tidak boleh dengan ukuran manusia. Hamba Tuhan tidak bisa menjadikan dirinya terang dengan ukurannya sendiri, tapi harus dengan menggunakan ukuran firman Tuhan. Sidang jemaat juga gereja Tuhan harus hati-hati. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah ajarannya itu yang benar. Saya tidak perlu sebut ajaran itu. Ada lagi yang mengatakan ini yang murni. Itu sebetulnya sama dengan pelita yang menyala di bawah gantang. Dia menunjukkan bahwa dia adalah kehidupan yang terang, tapi dengan ukurannya. Dengan ukuran ajaran yang dia sampaikan. Itu sudah tidak benar. Kalau misalnya seorang hamba Tuhan berkata, dengan ajaran yang disampaikan bahwa itu adalah pokok anggur yang benar, yang lain tidak, sama dengan pelita yang menyala yang diletakkan di bawah gantang. Dan kalau juga hamba Tuhan mengklaim dirinya sebagai kehidupan yang paling murni dalam pengajarannya, itu juga pelita yang menyala di bawah gantang. Masih banyak corak hamba Tuhan merasa diri sebagai terang dunia. Tapi yang pasti syarat untuk menjadi terang dunia, pelita yang menyala tidak diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu sesuai dengan ukuran Tuhan. Berbuat sesuatu, perbuatlah itu sesuai dengan ukuran Tuhan. Tidak perlu dengan hitung-hitungan menurut ukuran manusia. Lakukan saja. Kalau memang itu harus kita perbuat, lakukan saja. Tidak usah dengan berhitung-hitung, berukur-ukuran dengan ukuran sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Supaya semua seisi rumah diterangi. Kemudian ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Dengan terang dunia, terang bercahaya di depan orang, maka semua orang akan melihat perbuatan yang baik itu, dan mereka juga turut memuliakan Bapa Surgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita membaca dulu Wahyu pasal yang keempat ayat yang kelima. Agak dipercepat. Wahyu 4 ayat yang kelima. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Bunyi dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu terus. Dan 7 obor berarti pelita yang menyala di atas kaki Dian. Menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kaki Dia dengan 7 pelita yang menyala-nyala. Puji Tuhan, di dalam kerajaan surga. Kemudian keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Kemudian keluar kilat dan bunyi guru menderu. Saudara, gerakan dalam kerajaan surga itu punya model sendiri, yaitu punya kecepatan tinggi seperti kilat. Puji Tuhan, di tengah ibadah pelayanan ini ada kegiatan, ada aktivitas, ada akselerasi.
Tetapi harus disertai dengan kegiatan atau aktivitas, harus disertai dengan akselerasi, percepatan, kecepatan tinggi seperti kilat. Tidak boleh berlambat-lambat. Tidak boleh bermasa bodoh, tidak boleh berlambat-lambat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita berlambat-lambat, sebab kita sedang berlomba dengan geraknya musuh. Siapa musuh? Yakni antikris. Sebab mereka akan berkuasa selama 1260 hari. Atau sama dengan 3 tahun setengah. Dengan wujud yang gesit dan tangkas, menggunakan kesempatan yang ada 3 tahun setengah. Puji Tuhan, kita sudah melihat wujud yang begitu gesit dan tangkas dalam Wahyu pasal yang ke-13. Pada minggu yang lalu saya sudah uraikan itu. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Harus berada dalam kegiatan roh, tetapi aktivitas, tetapi juga dengan akselerasi, kecepatan tinggi seperti kilat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian baca kembali lagi ayat yang ke-5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Puji Tuhan. Kemudian bunyi seperti guru yang menderu, menunjuk suatu aliran yang sangat kuat dan tidak bisa dibendung. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kemudian 7 obor yang menyala-nyala. Berarti gerakan ini ada di dalam terang, sebab Tuhan tidak bekerja di dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kecepatan dan daya yang tidak bisa dibendung tadi, semuanya ada di dalam terang. 7 obor menyala-nyala, kaki Dian menyala-nyala. Karena Tuhan tidak bekerja di dalam kegelapan. Tuhan bekerja di dalam terang. Tuhan itu terang dunia. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita berlambat-lambat lagi, sebab kita sedang berlomba dengan antikris. Begitu gesit dan tangkas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Kita lihat ayat terakhir, contoh Lukas 12. Injil Lukas 12. Ayat terakhir, baca cepat. Ya, cepat. Injil Lukas 12 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ya. Kewaspadaan. Ayat 35 saja sampai 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, Ya. dan pelitamu tetap menyala. Ya, pinggang terikat dan pelita tetap menyala. Terus? Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, Ya. yang pulang dari perkawinan, Pesta nikah. Terus? supaya jika ia datang dan mengetok pintu, Ya. segera dibuka pintu baginya. Puji Tuhan. Suasana penantian kita harus dipengaruhi suasana pesta nikah, karena Tuhan akan datang sebagai mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Maksudnya dalam penantian ini tetap berikat pinggang. Puji Tuhan. Kalau kita melayani, biarlah kita melayani pekerjaan Tuhan di dalam kebenaran. Itu ikat pinggang, kebenaran. Dan di dalam terang dari kuasa Roh El Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.